Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wardamayanti dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja rangkaian start delta. Sebelum itu, saya akan mensimulasikan bagaimana rangkaian start delta dengan cat simul. Pertama, kita buat rangkaiannya terlebih dahulu. Tinggal diikutin aja teman-teman. Kita ambil powernya terlebih dahulu di sini. Terus kita rotate. Oke, selanjutnya kita tambahin MCB dan kontaktor juga. MCB, lalu kita butuh 3 kontaktor. Tuh, 2, 3. Terus kita kasih motor yang kita buat rangkaian push button satu, lalu push button start dan stop. Oh ya, ini MCB satu fasa, push button start dan stop. Stop kita pakai yang NC, lalu start kita pakai yang NO, lalu ada relay, kita pakai relay. Sebelum itu kita pakai ini untuk yang main, terus timer. Ini kita ganti pakai yang ini, MC, timer. Lalu di sini kita butuh satu kontaktor untuk yang main. Lalu untuk timer juga kita butuh kontaktor lagi yang NC di sini. Kita tambahin aja terus. Lalu kita tambahkan untuk yang lalu kita tambahkan relay sini, sebelah sini, sebelah sini, lalu di sebelah sini juga kita tambahkan ini untuk pilot sinyalnya satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Lalu kita tambahkan untuk connection yang timer sini. Kita wiring menggunakan yang positif dan negatif. Nah, yang positif. Terus selanjutnya kita sambungkan untuk powernya ke MCB, lalu ke kontaktor, lalu ke motor. Dimulai dengan ini ke satu,
Nah, ini kita buat rangkaian yang di sebelahnya untuk push button dan lain-lainnya. Pertama, untuk MCB, kita rapikan dulu untuk posisinya. Di MCB, sekalian kita ganti nama ya. Nah, dari sini dulu. Ini ada MCB, main, ini ada delta, ini ada star, ini biarkan ini jadi motor. Nah, yang ini kita ganti untuk MCB satu fasanya, kita namain MCB juga. Nah, yang ini ada stop, menggunakan NC, lalu ada start. Di posisi ini kita samakan dahulu. Di samping start ada main, kontaktor main, terhubungnya ke kontaktor yang ini. Lalu ada yang timer, ini timer. Nah, di sebelah timer yang ini kita pindahkan dulu. Ada NC untuk timernya juga. Yang ini kontaktor main, menggunakan NC. Ini bisa di bawah. Ini untuk yang start, lalu ini untuk yang delta. Oke, sekarang kita rapikan bagian relaynya. Ini relaynya nih, ini relay timer, lalu ini relay delta, delta ya, teman-teman, ini kita delta. Lalu ini ada yang untuk start, ini juga untuk start. Lalu yang main, ini untuk yang stopnya. Ini yang ini. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan merangkai yang bagian kanannya ini ya teman-teman. Kita pakai yang positif aja buat yang positifnya. Tambah MCB, lalu dihubungkan ke push button start, push button start dihubungkan ke push button start, lalu dihubungkan juga ke relay, ke kanan dulu ya. Kita hubungkan ini di one stop sini sampai ke yang main, lalu ini dihubungkan, lalu ini juga dihubungkan hingga ke bawah semua. Tidak terhubung ya teman-teman. Lalu di sini kita hubungkan, kita rangkai paralel dengan si pilot lampnya. Ini sudah, lalu ini juga dihubungkan. Ini juga kita paralelkan. Ini jangan lupa dihubungkan. Setelah itu bagian bawah kita menggunakan negatif wire. Selesai. Sekarang mungkin kita bisa simulasikan ya teman-teman. Kita nyalakan untuk si MCB-nya terlebih dahulu. Keadaan itu masih stop. Stop ya pertama. Lalu kita nyalakan start. Oke, kita stop dulu. Start di sini kontaktor yang menyala ada kontaktor start. Jadi ketika dinyalakan nanti si motor akan
terlebih dahulu menjadi start. Setelah itu timernya akan berjalan. Setelah timernya berjalan, beberapa detik kemudian akan berubah menggunakan yang delta. Gitu ya, teman kita bisa lihat saat timernya mati berubah ke delta lalu dia berjalan. Kita bisa stop, lalu kita start ulang. Oke. Sistem start delta digunakan pada motor induksi 3 fase untuk mengurangi lonjakan arus saat start. Ketika motor dinyalakan, langsung menggunakan metode direct online, arus start dapat mencapai 5 kali hingga 7 kali lipat arus normal yang bisa menyebabkan tegangan turun dan mengganggu sistem listrik. Oleh karena itu, metode start delta diterapkan untuk mengurangi arus start tanpa mengorbankan kinerja motor. Pada awal proses, motor dikonfigurasi dalam mode start atau Y, di mana setiap lilitan stator hanya menerima tiga akar tiga dari tegangan saluran, sehingga arus start juga berkurang menjadi sepertiga dari metode dol. Namun dalam metode ini, torsi yang dihasilkan lebih kecil sehingga beberapa detik, biasanya sekitar 5 hingga 10 detik, tergantung beban dan pengaturan timer, motor secara otomatis beralih ke mode delta. Dalam mode delta, motor mendapatkan tegangan penuh dan dapat beroperasi dengan daya serta torsi maksimum. Secara rangkaian, sistem ini terdiri dari 3 kontaktor utama, yaitu main, start, dan delta, serta sebuah timer. Saat tombol start ditekan, kontaktor main dan start aktif, sehingga motor berjalan dalam mode start. Setelah waktu yang ditentukan oleh timer, kontaktor start mati, kemudian kontaktor delta menyala, mengubah konfigurasi motor ke mode delta. Proses ini memastikan motor dapat beroperasi secara optimal setelah melalui fase start yang lebih ringan. Metode start delta memiliki beberapa keuntungan seperti mengurangi arus start secara signifikan dan mencegah drop tegangan yang dapat mengganggu sistem listrik. Namun metode ini juga memiliki kelemahan yaitu torsi start yang rendah sehingga kurang cocok untuk beban berat yang membutuhkan torsi tinggi sejak awal. Start delta starter banyak digunakan dalam aplikasi industri seperti pompa air, konveyor, kompresor, dan mesin produksi di mana motor berdaya menengah hingga besar perlu dinyalakan dengan aman dan efisien. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.